Perkenalkan, nama saya Sonia Febrika SPD, unit kerja MTSS Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Daljab 2025 batch 1 dengan nomor peserta 2970810022069 dengan nomor induk mahasiswa 031424719097. Pada hari ini, tanggal 10 Mei 2025, saya melakukan pembelajaran dengan materi peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin di kelas 7 Sadar 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Nah, minggu lalu kita sudah membaca yaitu surat Al-Lahab. Untuk hari ini mari kita bersama-sama membaca surat Ad-Duha. Kita mulai dari tahun 1, 2, 3. Oke, hari ini siapa teman yang tidak hadir? Sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan mereview kembali pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, minggu lalu sebelum kita masuk ke kolaborasi hari ini, apa yang kita pelajari? Dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Di kota Madinah. Sebelum Nabi dakwah di kota Madinah, di kota apa dulu Nabi dakwah? Di kota Mekah. Bagaimana respon dari masyarakat Mekah ketika Nabi menyebarkan Islam di sana? Apakah Nabi diterima dengan baik di kota Mekah? Ya. Nabi mendapatkan perlawanan dari kaum
profil dan juga proses pengangkatan dari masing-masing khulafaur rasyidin. Yang ketiga, melalui rekan diskusi dan penugasan, anak ibu juga akan mampu menerap profil dan proses pemilihan dari khulafaur rasyidin. Pertanyaan pembuka, ya, kira-kira anak ibu apakah akan menjawabnya dengan benar atau tidak? Pertanyaan pertama, nah, kira-kira kenapa Nabi Muhammad dilanjutkan kepemimpinannya kepada khulafaur rasyidin? Karena wafatnya Nabi Muhammad. Pada usia berapa Nabi Muhammad wafat? 3 tahun. Di mana Nabi Muhammad wafatnya? Di Madinah. Karena wafatnya Nabi Muhammad, nah mungkin kita lanjut, anak ibu akan ibu pertontonkan dengan sebuah video. Nah, video ini nanti anak ibu harus amati dengan baik karena nanti tugas kelompoknya terdapat di dalam video yang akan ibu tayangkan. Ya, silakan diperhatikan dan disimak dengan baik. Anggota Khulafaur Rasyidin ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Tercatat dalam sejarah, ia pernah membela Nabi Muhammad saat disakiti oleh suku Quraisy, menemani Nabi hijrah, membantu kaum yang lemah dan memerdekakan budak. Ketika Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab meninggal pada tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 640. Apa tadi khulafaur rasyidin? Yang pertama tadi siapa saya? Abu Bakar ini diangkatnya tadi melalui apa? Abu Bakar Rasyidin diangkat melalui hasil musyawarah. Yang kedua apa lagi siapa? Umar bin Khattab. Umar tadi diangkat melalui apa? Menunjukkan atau wasiat dari Abu Bakar. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, anak ibu tadi sudah mendengar, sudah menyaksikan, sudah menelaah apa di video yang telah diputarkan. Sekarang tugasnya adalah berkelompok akan dibagikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus anak ibu diskusikan. Nanti hasil
Aldika Arya Putra, Rahmadani, Dito Mulyadi, Apel Sadana Putra, dan Adam Beragam. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Utsman bin Affan. Pertama-tama, apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. 2. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga, memerintah dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan memeluk Islam karena ajakan dari Abu Bakar. Utsman bin Affan dijuluki dengan Zunnurain, yang artinya dua cahaya. Proses pengangkatan Utsman bin Affan. Utsman diangkat menjadi khalifah setelah melalui proses pemilihan dari hasil musyawarah dari komisi pemilihan. Khalifah Utsman dari pemimpinan berhasil membuat karya monumental yakni menyusun kitab suci Al-Quran. Baiklah, ini presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan hasil presentasi dari kelompok Umar, apa yang tertangkap sama Nabi? Apakah julukan yang didapatkan oleh Utsman tadi? Apa julukannya? Apa, Nur? Apa artinya? Kenapa dua cahaya? Apa yang dilakukan oleh Utsman sehingga dia dapat dua cahaya? Karena dia menikahi dua putri Nabi Muhammad. Yang pertama disebut siapa? Ruqayyah. Yang kedua, kenapa Utsman ini menikah lagi dengan Ummi Kalsum? Apa sih yang terjadi dengan Ruqayyah? Ruqayyah meninggal dunia. Oke, mantap. Aplaus lagi untuk kelompok Utsman. Siapa lagi yang mau presentasikan? Nggak usah takut, santai saja, keluarkan suaranya. Ya, oke, terus Abu Bakar diberi gelar oleh Nabi Muhammad yakni As-Siddiq, yang artinya orang yang selalu membenarkan. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. berapa tahun tadi? Berapa lama kepemimpinan Abu Bakar? 2 tahun. Dimulai dari tahun berapa? Silakan berdiri. Siapa? Ya. Silakan didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab. Kelompok Umar bin Khattab dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib yang berisi beranggota 5 orang. Yang pertama Anasawati, Nuri Khairani Syafiyah, Muharrami Mulyasmini, Siti Afika, dan Rahmadi Aika. Baiklah, kami akan mempresentasikan yang kami jawab. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa yang berarti pengganti dan kata ar-rasyidin yang berarti petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Dari hasil presentasinya mantap sekali, sesuai dengan apa yang sudah Anak Ibu saksikan tadi di depan. Nah, silakan sekarang kumpulkan masing-masing ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan tugas yang sudah Anak Ibu saksikan. Nah, silakan kumpulkan ke depan. Ayo, silakan.
Ubaidah. Sedangkan di kaum Muhajirin diajukanlah namanya itu Abu Bakar As-Siddiq. Dengan diskusi yang sangat rumit, akhirnya naiklah nama Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti dari Nabi Muhammad yang pertama. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir di kota Mekah, ya, dan dia memiliki gelar yaitu Al-Faruq. Apa? Ini adalah kuis terakhir. Anak ibu harus bisa menjawabnya dengan benar. Nah, ibu hafal. Ganti, kita coba lihat. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita lanjut tidak? Nomor bawah ini. Ucap, kita coba lihat. Oke, bagus. Nah, yang terakhir. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi terkait dengan apa saja keberhasilan dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan,